Kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu bangga sehingga disebut bahwa manusia itu gambar rupa Allah, Selem Demut, atau fotokopinya Tuhan, image of God, imago Dei. Bagaimana Tuhan begitu bangga sehingga Tuhan mempercayakan untuk manusia untuk mengelola Taman Eden. Dan kita bisa melihat sampai diciptakanlah pendampingnya, yaitu Hawa, dari tulang rusuk dan dari bahan yang sama juga. Dan kita bisa melihat mereka hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain, semuanya baik. Tetapi kita lihat dalam Kejadian pasal 3 bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Ada keterpisahan antara manusia dengan Allah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itulah terjadi pertama kali pemberontakan, di mana manusia memberontak kepada Allah, di mana akhirnya ada keterpisahan antara Allah dengan manusia. Kita bisa melihat bahwa akhirnya bahwa manusia harus keluar dari Taman Eden, dan mereka harus berjuang sedemikian rupa. Bahkan mereka sampai usaha untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tapi tidak pernah bisa. Dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan tidak pernah bisa sampai kepada Tuhan. Tuhan mengirim nabi-nabinya untuk memberikan jalan pencerahan buat mereka. Mereka bunuh. Mereka lakukan sesuatu yang gak percaya. Sampai pada akhirnya karena cintanya Tuhan kepada manusia. Dalam Injil Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena cinta yang begitu besar, Dia datang ke dunia. Dia anak Allah. Apakah Allah punya anak? Enggak, saudara. Ya. Karena dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sudah dijelaskan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat yang ke-16, bagaimana firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia, dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Berarti kita bisa melihat kata anak Allah bukan berarti Allah punya anak. Nanti ada yang tanya, siapa bidannya, kan gitu ya. Kacau itu. Ini menunjukkan bahwa itu jabatan yang Tuhan berikan, firman yang telah jadi manusia. Dia disebut anak Allah. Bagaimana cintanya kepada kita, makanya Dia menyerahkan diri untuk mati, menggantikan posisi manusia yang berdosa, semua umat manusia. Tetapi ingat baik-baik, tidak semua manusia menerima. Betul, seringkali ayat ini dipotong sampai tengah aja, sehingga muncul Kristen progresif, ya. Ikuti, karena cintanya pada kita, semuanya diselamatkan. Ingat ada kata setiap orang yang percaya. Berarti tidak semua orang percaya. Hanya orang-orang yang mau percaya saja. Dan ini dijawab dari Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Ketika kamu mendengar firman kebenaran, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan telah pulang ke sorga. Dia telah pulang ke Yesus. Di sana susah hilang di sana. Dia telah pulang ke Yesus. Sekarang kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Dia telah pulang ke sorga. Dia telah pulang ke Yesus. Di sana susah hilang di sana. Dia telah pulang ke Yesus. Terima kasih Tuhan.
Biarlah melalui hari-hari ini kami bersyukur karena kami boleh selalu ingat mendampingi secara jasad orang yang kami kasihi, walaupun dia sudah nyaman di sana bersama dengan Engkau di Firdaus. Biarlah kuasa kasih Tuhan terus ada dalam hidup kami, untuk kami boleh lakukan sesuatu yang baik, mengikuti teladan dari orang yang kami kasihi, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan pada saat ini Engkau sendiri ya Tuhan yang memampukan kami untuk kami konsisten menjadi pelaku firman Tuhan, untuk kami boleh terus mencintai Tuhan dalam hidup kami, dan kami wujudkan dengan kami mengasihi sesama, melakukan sesuatu yang baik, menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami. Dan hamba-Mu pada saat ini ya Tuhan yang memimpin upacara prosesi persemayaman terakhir, kami percaya sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, bahwa seperti bunga yang sekedar mekar kemudian layu, dan kami percaya kuasa kasih Tuhan selalu ada dan membuat kami selalu ingat selamat jalan orang yang dikasihi Tuhan, bahwa hari ini Engkau sudah nyaman. Dan kembali seperti firman Tuhan berkata, dari debu tanah Engkau berasal. Dan biarlah kuasa kasih Tuhan dan roh ini bersama dengan Tuhan bisa. Dan biarlah kebaikan Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu sebagai tanda engkau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Kita telah mengakhiri prosesi ini, dan pulanglah, dan kita juga akan melanjutkan prosesi untuk kita mungkin menabur bunga dan sebagainya. Dan kiranya berkat damai sejahtera perlindungan dari Allah Bapa kita di dalam kecintaan Tunggal Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh Kudus yang manis yang selalu menyertai, memberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk berani menghadapi tantangan-tantangan hidup, yang memunculkan kita semua menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, yang memberkati kesehatan seluruh keluarga kita semuanya, dan membuat pekerjaan kita berhasil dan beruntung mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, di mana kita bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus di sorga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Saya serahkan. Baik, terima kasih pada Bapak Pendeta Heni. Sebelum nanti dari pihak keluarga akan menyampaikan sesuatu hal, kami akan mempersembahkan dari tim PD Pelangi Kasih untuk sebagai penghormatan terakhir satu pujian.
satu keluarga dicek dulu. Mungkin ada. Dicek sama-sama. Dicek sama-sama. Sudah pas kenapa belum? Mari silakan tabur bunga dari anak terlebih dahulu ya. Anak, berikutnya menantu, berikutnya cucu. Neng blok M. Pelan-pelan bergantian aja. Anak dulu. Bentar, bergantian aja. Menantu. Ya. Silakan cucu, semua cucu bergantian aja. Untuk saudara dari almarhumah Ibu Rosali Andrus, bubuk ini injak-injak enak. Ayo, berlain. Ya,